Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizahullahu taala. Pembahasan kita masuk ke bab al-imanu, iman. Qala al-muallif hafizahullah, penulis katakan al-imanu, iman. Maknahu lughatan, maknanya secara bahasa adalah at-tasdiqu wal iqraru, membenarkan dan mengakui. Maka iman lughatan secara bahasa maknanya at-tasdiqu wal iqraru, itu membenarkan dan mengakui. Kemudian al-imanu inda ahli sunnati wal jama'ati, iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati, wa nutqun bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkani, dilakukan dengan yaitu anggota badan, yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ini definisi iman inda ahli sunnah, menurut ahlu sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya iman itu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Jadi iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, keimanan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu ada anit tariq, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batum minal iman, kemudian Nabi katakan dan malu termasuk cabang dari iman. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 yaitu kandungan dari iman. Yaitu yang pertama fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka ini dalil iman nutqun bil lisan. Di cabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Qaulun sama dengan nutqun. Kemudian dalil wa adnaha imatatul ada anit tariq, ini menunjukkan iman itu amalun bil jawarihi wal arkan. Jadi dilakukan dengan perbuatan. Adapun wal haya'u su'batum minal iman, dalil bahwasanya iman itu dia harus ada dalam hati, karena al haya itu malu bagian dari hati. Demikian juga iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang apabila seorang melakukan kemaksiatan. Di antara dalilnya misalkan Allah sebutkan di surah Al-Fat ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi untuk menambah keimanan mereka dari keimanan mereka yang telah ada. Jadi liyazdadu, untuk menambah keimanan mereka. Maka ini menunjukkan iman bisa bertambah. Apabila bisa bertambah tentu bisa berkurang. Jadi apabila bisa bertambah tentu bisa berkurang. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, arkanul imani, rukun iman. Sittatun, kata penulis, rukun iman ada 6. Yang pertama, antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, demikian juga beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Yani baik buruknya di sini itu dilihat dari kacamata atau pandangan manusia. Adapun semua perbuatan Allah, semua takdir Allah itu baik.
kan tapi menurut pandangan manusia. Dalil akan hal ini jelas ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka apa jawaban malaikat Jibril ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Untuk hadis Jibril. Kalau dalam arba'in hadis yang kedua. Baik, kemudian penulis katakan wa ilaika ma yatadammanuhu kullu ruknin minha. Maka berikut ini penjelasan setiap kandungan dari rukun iman. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yatadammanu arba'ata umurin, mengandung 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi, beriman dengan wujud Allah. Allah itu ada. Jadi beriman dengan wujud Allah, bahwasanya Allah itu ada. Ini harus diyakini setiap makhluk. Karena apa? Keberadaan alam semesta tentu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah. Apa itu rububiyahnya? Yaitu meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya. Ini beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, al-imanu bil uluhiyatih, beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan hamba, atau ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Jadi mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa yang termasuk perbuatan hamba? Di antaranya berdoa, khauf, takut, roja, mahabbah, menyembelih, roja, ya, isti'anah, dan banyak. Ini termasuk ibadah. Ini harus diberikan hanya kepada Allah. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifati, beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Jadi maka ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan. Jadi dari segala aib dan kekurangan. Maka enggak ada, boleh jadi namanya sama, kita bisa mendengar, Allah juga mendengar, tapi enggak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Allah bisa melihat, kita bisa melihat, tapi enggak sama. Oleh karena itu Allah sebutkan di surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi, atau di surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yaitu dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maka ini bantahan bagi orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Adapun wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui, ini bantahan kepada orang-orang yang suka mengingkari atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan nama dan sifat Allah yang ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini ada 2 prinsip. Yang pertama, yaitu Allah wajib disucikan dari semua sifat yang kurang. Secara mutlak enggak boleh mensifati Allah itu tidur, lemah, bodoh, mati, enggak boleh. Yang kedua, yaitu Allah itu memiliki sifat yang sempurna, enggak ada kekurangan sama sekali. Jadi Allah punya sifat yang sempurna, enggak ada kekurangan sama sekali. Jika sifat itu ada pada makhluk, maka tidaklah mungkin sifat itu menyamai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi, Allah juga mendengar, melihat. Kita bisa mendengar dan melihat, namun pendengaran dan penglihatan kita tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kemudian yang kedua, al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat. Yatadammanu arba'ata umurin, mengandung 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman dengan keberadaan mereka. Malaikat itu ada, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Oleh karena itu Nabi katakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu mim marijim min nar, adapun jin diciptakan dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam disifatkan atau diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Maka malaikat ini ada, bahkan malaikat juga punya sayap. Maka Allah sebutkan misalkan di surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba. Jadi segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan malaikat uli ajnihah, memiliki sayap. Ada yang mathna 2, ada yang thulath, ada yang 3, ada yang ruba, ada yang 4. Dan malaikat jumlahnya banyak. Nggak ada yang mengetahui jumlah malaikat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya setiap hari di Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh, seperti Ka'bahnya, yaitu penduduk langit atau para malaikat, itu dimasuki 70.000 malaikat. Kalau mereka sudah keluar, maka tidak akan kembali lagi ke situ. Ini menunjukkan begitu banyaknya jumlah malaikat. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu, beriman dengan nama malaikat yang kita ketahui. Minhum, di antaranya ka Jibril, malaikat Jibril. Wa man lam na'lam ismahu, dan yang tidak kita ketahui namanya. Fanu'minu bihim ijmalan, maka kita beriman dengan malaikat tersebut secara global. Ini malaikat Jibril, malaikat yang mulia di sisi Allah, bahkan disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Allah katakan nazala bihir Ruhul Amin. Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Allah sebut malaikat Jibril dengan ruh karena menyampaikan wahyu, menghidupkan hati seseorang dengan wahyu. Maka ini malaikat Jibril. Maka ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita beriman dengan sifat malaikat yang kita ketahui. Di antaranya tadi malaikat Jibril, ada malaikat yang disifati oleh Allah Ar-Ruhul Amin, yaitu yang terpercaya, amanah. Demikian juga malaikat-malaikat yang lain. Misalkan Nabi juga pernah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini memiliki 600 sayap. Ini juga beriman dengan sifat mereka. Dan yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita beriman dengan amalan-amalan mereka, yaitu tugas-tugas malaikat yang kita ketahui. Allati yakumuna biha bi amrillah, yaitu yang mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya malaikat Jibril menurunkan wahyu, tugasnya. Malaikat Mikail itu menurunkan rizki atau hujan. Maka ini dua malaikat yang mulia. Oleh karena itu para ulama sebutkan sering digandengkan antara Jibril dan Mikail karena kedua-duanya tugasnya menghidupkan. Ini malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati yang mati. Adapun malaikat Mikail tugasnya diantaranya menurunkan hujan, karena air hujan menghidupkan bumi atau tanah yang mati. Maka sama-sama tugasnya menghidupkan. Baik, yang ketiga, al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Yatadammanu arba'ata umurin, mengandung 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulahu min indillahi haqqan, beriman bahwasanya
kitab Allah benar-benar turun dari Allah. Jadi benar-benar turun dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan Allah akan menjaganya. Maka Allah katakan misalkan di surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, memeliharanya. Jadi semua kitab Allah turun darinya. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu. Beriman dengan nama-nama kitab yang Allah turunkan yang kita ketahui. Minha bi ismihi kal Qur'an. Di antara nama kitab-kitab Allah adalah Al-Qur'an. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wat Taurati Allah turunkan kepada Nabi Musa, wal Injili Allah turunkan kepada Nabi Isa salam. Jadi kita beriman dengan kitab tersebut. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbarihan, kabar yang ada dalam kitab tersebut. Ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqati. Seperti berita yang ada dalam Al-Quran atau berita yang tidak diganti atau tidak diselewengkan dari kitab-kitab sebelumnya. Mimma sahha nakluhu anha fi syar'ina, yaitu apabila kabar tersebut benar dinukil dalam syariat kita. Jadi apabila benar dinukil dalam syariat kita, maka itu kita benarkan. Yang keempat, al-amalu bi ahkamila ma lam yunsakh minha, beramal dengan hukum-hukum yang belum dinasakh, belum dihapus. Warridha wa taslimu bihi, kita ridho dan yaitu tunduk kepadanya. Sawaun fahimna hikmatahu aw lam nafhamha, sama saja apakah kita faham yaitu hikmahnya atau tidak memahaminya. Wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'ani. Kemudian catatan, semua kitab-kitab terdahulu itu sudah mansukh dengan Al-Qur'an. Jadi semua kitab terdahulu itu sudah dihapus dengan Al-Qur'an. Baik, kemudian yang keempat, al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Wa yatadammanu arba'ata umurin, maka ini mengandung 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Meyakini, mengimani bahasanya risalah mereka itu benar berasal dari Allah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'i, maka siapa yang dia mengingkari satu risalah dari Rasul, maka berarti telah kufur kepada semua Rasul. Jadi telah kufur kepada semua Rasul. Maka Allah katakan, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Jadi kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal siapa yang didustakan? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh. Tapi Allah katakan ketika kaumnya Nabi Nuh tidak beriman kepada apa yang beliau bawa, Allah katakan kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Maka dari sini kita tahu bahasanya faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'i. Siapa yang mendustakan risalah yang dibawa oleh satu saja rasul, maka telah mendustakan semuanya. Dalilnya tadi di surah Asy-Syu'ara Allah katakan kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Baik, yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu. Beriman kepada Rasul yang kita ketahui namanya. Minhum bi ismihi, di antara yang kita ketahui namanya, mithlu contohnya Muhammadun, Muhammad, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Nuhun alaihissalam, alaihimissalam. Jadi dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini semuanya adalah ulul azmi minar rusul. Jadi Rasul ini jumlahnya banyak. Adapun Rasul yang benar jumlahnya ada 315. Adapun yang terkenal atau tersebut dalam Al-Quran itu ada 25. Adapun jumlah Nabi lebih banyak lagi, 124.000. Jadi jumlah Nabi 124.000, Rasul 315. Jadi semua Rasul pasti Nabi dan tidak sebaliknya.
Yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihi, membenarkan yaitu berita yang benar dari mereka. Jadi membenarkan berita yang benar dari mereka. Jadi membenarkan berita yang benar dari mereka. Adapun yang kedua, kembali ke poin yang kedua, di antara dalil bahasanya ada nabi atau rasul yang Allah sebutkan dan ada yang tidak, Allah katakan di surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min Allah katakan ya, ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qabli, dan kami telah mengutus rasul sebelummu wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi di antara mereka ada yang kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu, dan ada yang tidak. Maka kita beriman kepada yang Allah ceritakan nama-namanya, adapun yang enggak tahu secara global. Yang keempat, al-amalu bisyari'ati man arsala ilaina, yaitu mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Minhum, di antara mereka, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamuhum. Beliau adalah penutup para rasul. Wal mursalu ilan nasi ajmain, beliau diutus kepada semua manusia. Ya, diutus kepada semua manusia. Jadi beliau diutus kepada kafatal linnas, yaitu semua manusia. Baik, kemudian yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa yatadammanu thalathata umur, mengandung 3 hal. Yang pertama, al-imanu bil ba'thi, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Jadi beriman kepada adanya hari kebangkitan. Maka hari kebangkitan itu ada. Jadi hari kebangkitan al-ba'ts itu ada. Dan al-imanu bil hisabi wal jazai, beriman adanya hisab dan jaza, adanya perhitungan dan pembalasan. Yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nari, beriman dengan adanya surga dan neraka. Jadi beriman kepada adanya surga dan neraka. Kemudian wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhiri, dan masuk dalam keimanan kepada hari akhir, al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti, beriman dengan semua kejadian setelah kematian. Wa min dzalika fitnatul qabri wa adabihi wa na'imihi, di antaranya beriman dengan fitnah kubur, yaitu fitnah kubur, pertanyaan di kubur, wa adabihi, adabnya, dan itu kenikmatan yang dirasakan orang-orang mukmin di kuburan. Baik, yang terakhir, al-imanu bil qadari, beriman dengan takdir. Wa yatadammanu arba'ata umurin, maka ini mengandung 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi annallaha ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global ataupun terperinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global ataupun terperinci. Jadi atau istilahnya ilmu. Yang kedua, al-imanu bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasanya Allah telah mencatat semua takdir dalam lauhul mahfuz. Maka Allah katakan atau Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, misalkan Nabi katakan awwalu ma khalaqallahul qalam, pertama kali yang diciptakan qalam yaitu pena, qala lahu uktub, maka Allah katakan kepada pena uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, maka pena bertanya apa yang hendak aku tulis, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, jadi tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat, jadi sampai hari kiamat. Demikian juga Allah sebutkan di surah Al-Hajj, misalkan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidaklah kalian tahu bahasanya Allah mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu sudah tercatat dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab, maknanya Lauhul Mahfuz.
Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Jadi al-imanu, beriman, bi anna jami'al kainat, bahasanya segala yang ada, la takunu, tidak mungkin terjadi, illa bi masyiatillahi ta'ala, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanya dengan kehendak Allah. Maka enggak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala. Beriman bahwasanya segala sesuatu itu makhluk Allah. Bi dzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Jadi zatnya, sifatnya, gerakannya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Baik, yang terakhir, ad-dalilu ala arkanil imani as-sittati. Dalil rukun iman yang 6. Qala ta'ala, Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, akan tapi yang termasuk kebaikan adalah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Maka ini dalil di antara rukun iman, disebutkan sampai para nabi. Dan dalil terkait takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yaitu Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya, ketentuannya. Wa minas sunnati ma jaa fi hadithi Jibril indama sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala. Adapun dari sunnah adalah hadis Jibril ketika Nabi bertanya kepadanya, dan di situ akhbirni anil iman, Nabi katakan kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, malaikat Jibril katakan, menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Jadi engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan yang ringkas terkait arkanul iman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.